Yang dipuji-puji Rizik, bukan Nabi. Kalau pengajian kita itu yang diagungkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhak menjadi contoh teladan yang baik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan guru kita di situ. Apalagi yang ngomong guru kita, nggak mungkin dia sombong, nggak mungkin dia ikuti seperti saya. Enggak, ikutilah seperti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena guru saya bukan guru saya lah, orang yang membimbing saya, beliau nggak mau disebut guru oleh saya. Apa kata beliau? Jikalau ada seorang guru yang mengatakan kepadamu jangan ria, ya, dia mengatakan kepada orang banyak nih, lagi pengajian misalnya, hei kalian jangan ria katanya, itu dia sedang berlaku ria tuh. Ketika dia bilang gitu, hei kalian jangan ria, sesungguhnya dia sedang ria. Semoga kalian masuk ke dalam surganya Allah. Seolah-olah dia udah jaminan masuk. Seolah-olah ketika dia mengatakan kalian jangan ria, seolah-olah dia nggak ria. Nah, di saat dia seperti itulah jadi ria dia. Kita, libatkan kita. Semoga kita semua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, kalian seolah-olah kita maksum. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Budak itu, kalau memang yang kalian merasa diri budak, kalau nggak merasa diri budak, jangan marah. Kalau marah disitulah kalian menyadari tapi tidak mau move on, betah jadi budak. Jadi tumbal proyek, budak-budak pemilu. Kita sebagai warga, sebagai pemilih, bukan budak. Kita punya hak untuk menentukan pilihan kita siapapun. Ketika ada orang-orang yang ngaku-ngaku nih orang mulia, orang berilmu, tidak ada orang berilmu ketika mendagangkan produknya menjelekkan produk orang lain. Hasilnya apa kalau menghasut? Kemudian ceramah seperti, hasilnya adalah orang-orang seperti saya, ulama nih, kita ngikut nonton dia. Setelah kita nonton isinya caci maki. Saya yang awalnya tidak suka caci maki orang, saya yang awalnya tidak suka meremehkan orang lain, sehingga dengan adanya orang-orang seperti ini di depan publik, saya terpanggil. Gimana kalau orang ini gua roasting aja nih? Gimana kalau orang ini gua perlakukan setengah aja dari perlakuan mereka terhadap orang lain? Bingung kan? Bingung. Kenapa TIJ bisa seperti ini? Karena TIJ mencontoh dari waliullah katanya. Ya waliullah kalau tampil di depan publik ya kita contoh dong. Anak cucu Nabi tampil di depan publik merupakan contoh dong buat kita. Dan ini yang saya anut sekarang, yang saya tunjukkan ke kalian sekarang adalah contoh yang saya adopsi dari cucu Nabi. Oknum-oknum yang ngaku cucu Nabi ya seperti ini, tapi saya baru setengahnya. Belum sampai hei anjing, hei babi, belum. Baru setengah. Jadi saya itu adalah seseorang yang tidak pernah sekolah, tidak pernah ngaji, tetapi ketika melihat tokoh-tokoh agama yang mengajarkan caci maki, saya pikir itu ilmu gitu. Dan itu memang ilmu, tapi bukan pengetahuan. Oh, itu ilmu tuh. Misalnya kandang kebo, unyil, ada lontek, saudara. Selama ini saya itu kalau lihat lontek nggak pernah saya bilang ada lontek, saudara. Selama saya belum mampu untuk menyadarkan dia, saya nggak akan teriakkan itu ke dia. Saya tidak akan mengklaim, karena kalau saya ingin dia menjadi orang baik-baik, saya harus mengajak dia, saya harus ngomong sama dia, saya harus mensyiarkan ke dia. Kalau saya belum mensyiarkan ke dia, ngapain saya teriak-teriak? Apalagi saya nggak lihat dia lagi ngelonti atau tidak, ya kan? Maka dari itu, saudara, ketika saya melihat orang-orang ngaku cucu Nabi pakai sorban, ya kan, dulu saya pikir gini,
Yang pakai sorban nggak semuanya Muslim, saya pikir. Orang-orang India tuh, yang dari Sikh gitu, pakai sorban juga gitu kan. Saya pikir semua yang bersorban itu bukan Muslim gitu. Ternyata cucu Nabi kalau di Indonesia yang pakai sorban gitu. Cucu Nabi. Dan saya tahu bahwa sorban itu adalah pakaian sunnah. Nah, pakaian sunnah, pakai imamah, pakai jubah, mulutnya kotor, caci maki, sudah deh. Oh, mungkin inilah cara amar ma'ruf nahi mungkar, saya pikir. Saya itu sempat kagum ke mereka, sempat kagum ke si Bahar, sempat kagum ke si Rizik, ya kan? Ini cara ceramah ya. Oh, saya ngikut. Kemudian ada beberapa hal yang bertentangan dengan didikan dasar saya waktu diajar sama orang tua, sama kakek saya. Sekalipun orang lain bejat, sekalipun orang lain jahat, jangan kau permalukan dia di depan umum. Sesungguhnya ketika engkau memperingatkan seseorang di depan umum, dan itu bukanlah memperingatkan dia, tapi mempermalukan dia. Nah, ini orang kok suka kali mempermalukan orang lain gitu. Saya pikir, ya sudah, saya adopsi aja ilmu dari cucu Nabi, apalagi waliullah nih katanya. Yang ngomong saudaranya gitu. Masya Allah, Rizik Syihab itu adalah waliullah. Ente jangan sembarangan nama dia, ente kualat. Nah, di saat dia bilang ente kualat, di situ saya semangat mau ngerosting dia. Kira-kira mau kualat nggak gua gitu. Tapi nggak sampai caci maki lah, gua bilang Dek Rizik lah, sengaja itu. Saya mau lihat kualatnya sejauh mana. Yang katanya kalau kita hina si Rizik, saya belum menghina ya, baru menggunakan bahasa-bahasa standar. Gimana kualatnya? Saya penasaran gitu. Kenapa? Karena orang yang membimbing saya mengatakan kepada saya, seorang waliullah itu tidak akan gampang mengkualat-kualatkan orang. Tidak. Tetapi mereka akan merangkul orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang bandel, orang-orang yang jahat dia rangkul, orang-orang yang mencaci maki dia dirangkul, diberikan didikan yang baik, dicontohkan hal-hal yang baik. Itu ulama. Bukan kualat. Kalau kritik saya kualat, kalau bahas saya kualat. Justru di situ saya tertantang. Ya, saya ini bangsa Aceh, bukan orang Aceh. Jadi kalau nggak ada bukti, saya nggak percaya. Gitu. Ada orang bilang ada hantu misalnya. Tuh di sana ada hantu. Saya ke sana lihat dulu ada hantu nggak. Gitu. Rata-rata teman-teman di Indonesia pasti paham karakter seperti saya, dan kalian juga seperti itu rata-rata. TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Ada misalnya kontak tembak. Ya, kontak tembak itu ada orang bilang jangan ke sana lagi perang. Kita ke sana liatin. Naik ke atas pohon liatin, padahal kita tahu resikonya mati. Nah, itu saya seperti itu. Dan saya lihat kalian juga di Jakarta kayak gitu. Kemarin ada bom di apa itu waktu itu. Polisinya lagi asik tiarap tembak-tembakan, masyarakat malah jualan cilok, malah minum cendol, es dawet, santuy liatin gitu. Itu kita, kepo kita. Masyarakat Indonesia itu kepo sebenarnya. Ya, di bom apa Sarinah waktu itu ya. Masyarakat Indonesia itu kepo, nggak bisa dibuang. Seharusnya kepo itulah yang mendidik otak kita menjadi cerdas. Orang yang banyak bertanya seharusnya banyak tahu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.